ini kita akan membahas dan mendalami tentang konsep demokrasi, pentingnya dan bagaimana kita dapat berpartisipasi aktif di dalamnya. Demokrasi lebih dari sistem pemerintahan. Ini tentang kekuatan rakyat dan prinsip kebebasan serta kesetaraan yang akan kita terapkan dalam pemilihan ketua OSIS di SMA Unggul. Demokrasi sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Secara harfiah, artinya kekuasaan rakyat. Dalam konteks pemilihan ketua OSIS, artinya seluruh siswa memiliki hak berpartisipasi dan mengambil keputusannya sendiri. Pemilihan ketua OSIS SMA Unggul adalah salah satu contoh nyata dari praktik demokrasi. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk menggunakan hak suara kita untuk memilih siapa yang akan memimpin OSIS di sekolah kita selama 1 tahun ke depan. Ada beberapa prinsip utama yang sesuai dengan dasar demokrasi yang juga relevan dalam pemilihan ketua OSIS SMA Unggul. Yang pertama itu kesejahteraan politik, yang dimana setiap siswa SMA Unggul memiliki kesempatan yang sama dalam pemilihan ketua OSIS. Yang kedua itu adalah kedaulatan rakyat, yang dimana kedaulatan berarti kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, yang berarti berdasarkan suara mayoritas. Artinya setiap siswa SMA Unggul memiliki hak yang sama dalam pemilihan ketua OSIS. Yang ketiga yaitu pemilu yang bebas dan adil. Bebas berarti setiap siswa SMA Unggul bebas memilih pilihan ketua OSISnya tanpa adanya tekanan dari luar ataupun tanpa adanya paksaan. Adil artinya setiap paslon SMA Unggul, paslon ketua OSIS memiliki hak-hak yang sama dalam menyampaikan kampanye ataupun sebagainya. Yang ketiga yaitu kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara berarti setiap siswa SMA Unggul memiliki hak untuk menyampaikan pendapat, ide ataupun gagasan seputar pemilihan ketua OSIS tanpa adanya tekanan dari luar. Misalnya, dalam pemilihan ketua OSIS ini, kita dapat memastikan bahwa semua kandidat punya kesempatan masing-masing untuk menyampaikan visi dan misinya, sehingga kita dapat memastikan bahwa kita memilih pemimpin yang benar-benar punya rencana jelas dan mampu untuk membawa kepentingan kita. Nah, dalam pemilihan ketua OSIS, itu juga terdapat beberapa tantangan, yaitu seperti manipulasi pemilu, yaitu adanya usaha untuk mempengaruhi ataupun merubah hasil dari pemilu. Lalu yang kedua ada polarisasi politik, yang dimana kalau dalam lingkup pemilihan ketua OSIS itu dia terdapat perbedaan pendapat antara dua pihak ataupun dua kelompok siswa ataupun bisa lebih yang memiliki perbedaan pendapat yang tajam sehingga menyebabkan perpecahan antara kelompok-kelompok siswa tersebut. Yang ketiga terdapat yang namanya korupsi. Korupsi dalam pemilihan ketua OSIS ini dapat berarti dalam hal yaitu suap. Jadi dalam pemilihan itu bisa saja pihak yang mencalon melakukan suap agar orang-orang pihak siswa-siswa memilih calon tersebut. Setiap tantangan-tantangan yang terjadi dalam pemilihan ketua OSIS harus kita tanggapi dengan serius sehingga terjadi pemilihan ketua OSIS yang adil dan transparan. Sehingga kita harus memastikan setiap langkah-langkah yang kita lakukan dalam proses pemilihan ketua OSIS berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Nah, bagaimana kita bisa terlibat dalam hal berdemokrasi ini dalam konteks ini pemilihan calon ketua OSIS? Nah, kita bisa melakukannya dengan partisipasi aktif. Beberapa cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama, menggunakan hak suara. Dengan hal ini, kita menggunakan hak suara kita untuk memilih calon ketua OSIS. Yang kedua adalah tetap terinformasi. Dengan hal ini, kita mengenali para calon ketua OSIS dan kenali visi misi mereka. Yang ketiga adalah keterlibatan sipil. Nah, keterlibatan sipil ini adalah step up dari tetap terinformasi. Kita bisa melakukannya dengan mengikuti debat dan kampanye para calon ketua OSIS agar kita bisa lebih mengenali mereka dan visi misi mereka. Yang keempat adalah menyuarakan pendapat. Dengan begini, kita menyuarakan isu pendapat kita sendiri tentang sekolah kita. Dengan melakukan 4 hal ini, kita sudah terlibat dalam demokrasi. Dalam konteks ini adalah pemilihan calon ketua OSIS. Ketika kita berpartisipasi aktif, kita tidak hanya memilih pemimpin yang kuat, tetapi kita telah memperkuat sistem demokrasi yang ada di sekolah kita. Demokrasi di OSIS bergantung pada komitmen kita terhadap prinsip-prinsip ini. Pertama, kita harus mengedukasi, transparansi, inklusivitas, dan inovasi. Misalnya, kita bisa menggunakan teknologi untuk memastikan apakah pemilihan berjalan dengan lancar. Menggunakan platform digital untuk melakukan kampanye, serta pemilihan dapat menjadi salah satu cara agar siswa mau menggunakan hak suaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan ketua OSIS ini.
demokrasi dengan pemilihan ketua OSIS di SMA Mangudel. Pemilihan ketua OSIS di SMA Mangudel melalui proses demokrasi dapat memberikan kesempatan bagi siswa untuk berpartisipasi secara aktif untuk mengambil keputusan. Pemilihan ini juga dapat mengajak siswa untuk berpikir kritis dan mengevaluasi serta menentukan siapa paslon yang paling tepat untuk mewakili seluruh aspirasi dan kepentingan siswa secara luas. Suara siswa juga dapat menjadi manifestasi dari semangat demokrasi yang harus dijunjung tinggi sebagai bentuk cinta tanah air dan bangsa.